Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiranti Fatia. Saya sehari-hari di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Saya membidangi Kepala Seksi Mutu dan Diversifikasi Produk bidang pengembangan usaha, pemasaran, mutu hasil kelautan perikanan. Sumatera Selatan yang seperti kita ketahui bersama itu merupakan wilayah yang dilalui oleh banyak sungai, Sungai Musi dan anak sungainya. Tentunya potensi perikanan di Sumatera Selatan sangat tinggi. Potensi maksimal maupun aktual yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, bagaimana Ibu menurut data yang telah dihimpun oleh Dinas Perikanan dan Kelautan? Terkait dengan potensi kelautan perikanan, kita bagi menjadi perikanan Sumsel dengan luas total luas wilayah 8.727.401 hektar. Itu memiliki sepertiganya katakanlah merupakan perairan, antara lain perairan laut dan perairan umum. Perairan laut itu dengan luas pesisir 570 km, di mana 295 km-nya ada di pesisir Ogan Komering Ilir dan 275 km-nya ada di pesisir Banyu Asin, seperti itu. Itu tentunya memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat tinggi dengan luas perairan laut 8.400 hektar, memiliki potensi produksi sebesar 92.692.334 ton. Kemudian untuk perairan umumnya dengan luasan 2.505.000 hektar, potensinya sebesar 104.907.032.000 per tahun, seperti itu. Kemudian di samping itu juga kita melakukan usaha untuk meningkatkan produksi, tidak hanya mengedepankan penangkapan ikan, tetapi juga melakukan usaha budidaya. Dari kawasan budidaya dibagi atas kawasan budidaya air tawar, kawasan budidaya air laut, dan kawasan budidaya air payau. Luasan hektarnya sekitar 135.239 hektar dengan potensi produksinya 465.000 ton, seperti itu. Dengan potensi yang sangat besar tersebut, bahkan 1/3 wilayah Sumatera Selatan merupakan air ya Bu? Iya, betul. Program-program yang sejalan dengan visi misi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan bagaimana Ibu? Memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal dan bertanggung jawab. Katakanlah untuk perikanan tangkap sementara ini karena sudah overfishing katakanlah seperti itu, sehingga penangkapan lebih diarahkan yang penangkapan yang lestari seperti itu. Biasanya lebih kepada 2 mil ke arah luar, karena yang kalau di dalam ini sudah overfishing, bahasanya sudah kelebihan tangkap. Biasanya memberikan bantuan kapal tangkap dan alat tangkap untuk 30 ton ke atas, sekitar kalau yang 7 ton biasanya kan 7 GT katakanlah itu di perairan yang dalam, tetapi kalau 30 GT itu biasanya ke perairan luar, itu masih memungkinkan untuk melakukan penangkapan sumber daya perikanan. Kemudian peningkatan daya saing produk lautan perikanan. Peningkatan daya saing itu biasanya kita melakukan pelatihan dan bimbingan kepada para UKM terkait dengan pengolahan produk hasil perikanan. Kemudian kita memberikan bimbingan terkait dengan bagaimana mengolah dengan cara yang meningkatkan mutu produk kelautan perikanan sehingga memiliki daya saing melalui sertifikasi kelayakan pengolahan. Biasanya kita melatih bagaimana UKM tersebut menghasilkan produk yang sehat, higienis, dan mampu bersaing di pasar domestik, regional maupun internasional, seperti itu. Kemudian terkait dengan usaha budidaya, untuk peningkatan produksi hasil budidaya biasanya diberikan bantuan berupa benih, kemudian sarana pakan ikan, pemberian pelatihan cara pembenihan ikan yang baik, cara budidaya ikan yang baik, karena setiap kelak benih itu harus disertifikasi juga. Jadi ada standar untuk benih budidaya seperti itu. Ada sertifikasi yang namanya sertifikat CBIB dan CPIB.
untuk unit-unit pembenihan rakyat. Di samping pemberian bantuan pakan dan obat-obatan. Kemudian pada bidang konservasi biasanya kita merehab dan membersihkan reservat-reservat yang sudah ditentukan. Reservat itu suatu wilayah yang konservasi di mana ikan-ikan yang endemik yang ada di situ itu dilindungi. Biasanya dilakukan pembersihan, pengerukan kembali, kemudian penebaran kembali ikan-ikan, kemudian pembersihan rumput-rumput yang ada di sekitar, seperti itu. Di masa pandemi ini seperti kita ketahui bersama banyak aktivitas yang terhambat tentunya Ibu. Iya. Tentunya juga ini berdampak terhadap Dinas Kelautan dan Perikanan. Iya. Program-program yang sedang masih dijalankan dan bahkan menjadi unggulan mungkin Bu di masa pandemi ini apa saja? Baik. Beberapa program untuk sementara memang dihentikan mengingat pandemi COVID-19 ini. Tetapi sesuai selaras dengan program yang dimunculkan oleh KKP, diinisiasi oleh KKP RI bekerja sama dengan DPR RI, melakukan bantuan kepada dalam bentuk olahan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, yaitu perluasan gemar ikan COVID-19, judulnya seperti itu. Mungkin nanti saya dalam hal ini bisa ditambahkan oleh Pak Nando. Yang jelas selama ini dalam rangka COVID ini biasanya kemarin waktu sebelum puasa kita memberikan bantuan sembako kepada masyarakat perikanan yang terdampak COVID-19 ke wilayah-wilayah pesisir, kemudian ke unit-unit UKM, kemudian ke bantuan kepada nelayan, seperti itu. Payo dulur-dulur untuk lebih meningkatkan program konsumsi ikan di Provinsi Sumatera Selatan serta untuk penyediaan protein hewani secara mandiri, mari kita melakukan budidaya ikan di dalam ember yang sangat efektif dan efisien sebagai penyedia protein hewani di halaman.